Cerita terupdate dari panggung hiburan tanah air tentu selalu menarik untuk ditunggu. Berikut ini cerita terupdate yang berhasil dirangkum oleh tim cerita selebriti hanya untuk Anda. Juara satu kompetisi ajang menyanyi dangdut Evi Masamba melebarkan sayap ke dunia bisnis. Ditemui secara eksklusif oleh tim cerita selebriti beberapa waktu lalu di Jakarta Barat, ibu satu anak itu berbagi cerita seputar bisnis kulinernya tersebut. Bersama dengan sang suami Arif, Evi kini tak hanya berkarir di dunia entertainment, namun juga mencoba menjadi seorang pengusaha bakso. Evi mengatakan jika karir menyanyi tidak selamanya mampu menopang kehidupannya. Evi Masamba tak lantas lancar saja dalam menjalankan bisnis kulinernya. Ia pun sempat mendapat cibiran dari warganet. Ada kepikiran untuk bisnis itu dari dia. Kalau Evi itu kan waktu kemarin tahun-tahun yang lalu belum ada kepikiran untuk yang namanya bisnis karena otaknya masih kemana-mana merajalela waktu itu karena mikirnya yaudah nyanyi. Pas dia datang bikin bisnis daripada duitnya habis bla 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 segala macam ya juga sih gitu kan. Akhirnya dia inisiatif kita bikin bisnis. Nah pas di itu kan Evi kan punya sahabat. Nah sahabatnya itu punya pabrik lah, satu pabrik pemotongan sapi yang lumayan gede dan lumayan standar Indonesia ya, SNI ya. Dan maksudnya di tempatnya itu steril juga, kita cek langsung, oh bagus. Nah dia tawarin bagaimana kalau kita kerjasama oke. Ditawarin gitu kan, maksudnya dia ngajarin Evi, mending kamu jualan bakso, mumpung maksudnya kamu ada nama ataupun istilahnya bukan karena ada nama juga ya, buat usaha kamu ke depannya karena kan nggak selamanya Evi nyanyi kan. Ya udah dia inisiatif, ayo Bu. Awalnya tuh masih ragu kan. Karena aku tuh takut banget ya namanya bisnis, takut otaknya ke situ karena ngeri persaingan bisnis itu parah banget. Tapi ya akhirnya alhamdulillah tahun yang 2000 berapa kita mulai itu? 2022 datang kemarin. 2000 bukan tahun dari kemarin. 2019 sih pengen rancangnya dari 2019 tapi realisasinya itu di tahun 2020. kemarin. Tahun ini di tahun ini. Ya? Di tahun ini kan? Oh iya tahun ini. 2001. Jadi ya, kita kalau untuk segi bisnis kita sangat pemula baru untuk memulai di dunia bisnis, apalagi di makanan kan, di food kuliner seperti itu ya kan. Jadi ya baru masih marketing itu lah. Masih marketing kecil ya. Ya namanya juga ini, tapi kan namanya dari kecil bisa jadi gede kan. Saya pakai namanya bakso Evi Masamba karena kenapa saya pakai nama itu, karena biar identik dengan Evi, karena baksonya kan Evi kan namanya juga mau dibilang udah ada namanya. Jadi kenapa kita nggak ke situ aja supaya biar nggak ribet untuk merealisasikan ke masyarakat. Bakso apa sih, kalau udah kita bilang bakso Evi Masamba kan udah tahu, yang pasti yang punya Evi Masamba dong, pasti terjamin ini semua bla bla bla. Dan alhamdulillah berjalan udah berapa bulan nih, alhamdulillah berjalan. Dan itu di mana aku suka banget, aku tuh makanan yang paling aku suka itu nasi goreng. Selain makanan khas Evi Masamba ya, di sana itu ada kapurung, nasi goreng sama bakso itu paling suka banget. Paling suka dulu waktu belum ikut kompetisi, kadang tuh ada langganan Evi yang ada di Masamba. Sekarang udah nggak ada ya karena lagi habis longsor kan kemarin. Itu kadang pagi nih aku udah pesen tuh, udah makan, entar tengah hari makan lagi, entar malam makan itu lagi. Jadi bener-bener yang sampai teman-teman aku sampai ngomong, gila lu suka banget makan bakso ya? Iya emang suka, karena ya tergantung juga nih baksonya seperti apa dulu. Namanya kita pecinta kuliner ya, kita pasti memilih makanan yang emang enak banget. Dan tentunya baksonya yang emang udah rekomen dan enak, dan itu di Masamba itu enak banget emang baksonya. Nah, kenapa sampai kepikiran, oh iya juga sih ya, kita mending buka bisnis bakso. Dan alhamdulillah dipertemukan orang yang baik sama Evi, dibantu segala macam halnya. Gimana cara buka bakso, gimana cara mengelola bakso, itu diajarin semua sama sahabat Evi di sana. Dan ya alhamdulillah Evi udah punya bisnis sendiri, walaupun mungkin nggak seviral-viral punya orang-orang lain ya.
Cuman Evi berpikir ya udah gimana caranya bisa jualan terus, dan masalah masalah nanti besarnya itu berproses kayak Kita gitu. percaya yang namanya. Rame banget awal Sampai di pertama sana tuh orang rame banget. Ngamuknya adalah Ngantri. Katanya belum di salah satu daerah saya itu memang kan jarak untuk ke kota itu lumayan jauh ya. Bisa perjalanan sampai 24 jam. Sampai atau bayangin nggak? 14 jam. Sampai bayangin nggak ada yang dari 2 jam itu 2 jam cuman bela-belain pengen makan baksonya Evi Masamba, ngantri sampai dia tuh nggak dapet nggak dapet, dan ngamuk-ngamuk marah-marah, oh kita jauh nih dari sini, kita nggak dapet tempat, karena memang di tempat sana itu warung Evi kayak gini kali ya luasnya ya? Enggak luas. Oh masih luas lagi dikit sih, masih lumayan sempit lah. Iya. Saya kan marketnya kemarin itu ngitungnya cuma 5 meja doang. Jadi aku marketnya hitunginnya kecil-kecil doang. Oh ini segini. Dan ternyata ketika buka, wow luar biasa membludaknya. Orang antusias masyarakat di situ mau makan bakso, dan itu berapa hari itu sampai kita tutup 2 hari gara-gara kehabisan stok. Karena stoknya, karena kita nggak produksi di tempat itu, produksinya di ada satu daerah tempat kita produksi, dan itu perjalanannya tempat produksi kita itu sekitar 14 jam. Karena kan kadang ada kayak gitu ya, kadang ada yang bilang, wih jadi tukang bakso udah nggak jadi artis, gue digituin. Oh udah nggak nyanyi ya, kok udah jadi jualan bakso. Aduh bu, ibu-ibu dimanapun anda berada, wahai 62+262 Indonesia netizen, justru saya bangga gitu loh ketika kalian dari saya tukang bakso. Karena kenapa? Saya bisa sukses. Iya, sukses saya bisa gitu. membuktikan bahwa saya tuh bisa menjual bakso dengan hasil keringat gue, hasil keringat saya dengan suami, dan tentunya juga support dan doa dari orang-orang yang sayang sama Evi. Dan tentunya kalau dibilang malu, nggak ada malu-malunya gue gitu kan. Karena kenapa? Kalau saya malu, nggak sukses saya. Prosesnya Buang rasa malu itu. Ketika kita mengkedepankan yang namanya gengsi, yang namanya malu, kita tidak akan pernah dapat apa yang kita inginkan. Karena kenapa? Karena apapun yang kita buat, kita harus berhadapan dengan orang-orang gitu. Nah itu yang orang yang nggak suka, orang yang ya apalagi Evi seorang public figure, otomatis ya pasti akan banyak orang-orang yang ngejudge Evi, ada yang nyinyirin, ih jadi penjual bakso, banyak ada yang ngomong kayak gitu, udah nggak jadi penyanyi kok jalan-jalan bakso katanya. Lah kalau saya mengharapkan hasil nyanyi saya, nggak akan bisa ini sayanya, karena nyanyi nggak selamanya saya nyanyi gitu. Otomatis saya putar otak, suami saya putar otak, yuk kita bikin bisnis. Karena bisnis itu istilahnya ini buat masa depan kita. Kalau manajemennya bagus, pasti akan naik bisnis ini gitu loh. Nah kalau nyanyi ya ini buat hobi saya aja. Karena orang kenal Evi Masamba seorang penyanyi, berarti saya menjalankan hobi saya, menjalankan tugas saya yaitu sebagai seorang penyanyi dan menciptakan karya-karya. Nah kalau untuk bisnis ya itu untuk masa depan saya nanti gitu. Banyak banget. Jakarta tunggu dulu. Karena soalnya kita kan di sana tuh kita percaya dengan khas daging asli, benar-benar langsung memang hewannya dipotong di situ, hewannya disembelih di tempat pabrik situ, diolah di situ pada saat nanti ini. Jadi betul-betul memang intinya endolita. Ya ada kan biasa daging itu yang paling 50% dagingnya. Kalau ini tuh benar-benar 90 atau 80% daging. Jadi ada kan biasa daging tuh daging yang apa sih yang disuntik, ada ya? Ada nggak? Bukan disuntik, gelonggongan tuh. Ada daging gitu. Isinya air semua. Jadi kita memang betul-betul daging. Isinya air nggak? Daging memang betul-betul daging yang kita itu 100% memang betul-betul daging. Jadi kalau kita mau mengekspor ke dari Makassar kita ekspor ke Jakarta, itu mungkin prosesnya harus modal besar ya, karena ya nggak mungkin kirimnya sedikit-sedikit, pasti harus angka besar kita kirim ke Jakarta, jadi ya harus seperti itu.